Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim karya Al-Imam Al-Harari, sesi yang ke-15. Kita sampai kepada perkataan musannif rahimahullah, al-wiqayatu minan nar. Al-wiqayatu minan nar. Namun sebelumnya, seperti biasa, mari kita hadirkan niat dalam hati kita bahwa kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan hidup dan mendapatkan manfaat dari kitab yang kita kaji. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-wiqayatu minan nar. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa jaa'a fi tafsiril ayati anna Allah ya'murul mu'minina an yaqu anfusahum wa ahlahumun nar allati waquduha an-nas wal hijarah bita'allumil umuri diniyah wa ta'limi ahlihim dzalik ay ma'rifati ma faradallahu fi'lahu aw ijtinabahu ayil wajibat wal muharramat. Wa dzalika kay la yaqa'u fi at-tashbih wa at-tamthil wal kufri wad dhalal. Dzalika li'annahu man yushabbihu Allah ta'ala bi syai'in ma lam tasihha ibadatuhu li'annahu ya'budu syai'an takhayyalahu wa tawahhamahu fi mukhayyilatihi wa awhamihi. Qala Abu Hamid al-Ghazali, la tasihhu al-ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Al-wiqayah minan nar. Jadi maknanya adalah menjaga diri dari api neraka, menjaga diri atau upaya-upaya menjaga diri supaya kita tidak terjatuh ke dalam api neraka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini adalah surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka supaya tidak sampai terjatuh ke dalam api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang maknanya adalah bahwa bahan bakar dari neraka ini adalah manusia dan bebatuan. 'Alaiha malaikatun ghilazun shidad, dijaga oleh para malaikat yang keras, yang tegas. La ya'sunallaha ma amarahum, yang mereka ini tidak pernah sedikit pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan segala perkara yang diperintahkan kepada mereka, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah makna secara umum terkait ayat yang sudah kita baca, surat At-Tahrim ayat ke-6. Wa jaa'a fi tafsiril ayati, dan telah ada tafsir terkait ayat ini, telah datang sebuah tafsir mengenai ayat ini, annallaha ya'murul mu'minina an yaqu anfusahum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin, kepada kaum mukminin, ayyaqu anfusahum wa ahlahum an-nar. Jadi supaya orang-orang mukmin ini menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari terjatuh ke dalam api neraka. Allati waquduhan nas wal hijarah. Ini sama seperti yang disebutkan di ayat, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Bagaimana caranya? Dengan bikin pagar betis, bikin tempat persembunyian yang aman, atau bagaimana? Bukan seperti itu, melainkan bita'allumil umuri diniyah, yaitu dengan belajar urusan-urusan agama. Wa ta'limi ahlihim dzalik, jadi mempelajari hal-hal keagamaan
perkara-perkara keagamaan dan mengajarkannya kepada keluarga kita. Itu adalah cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari terjatuh ke dalam api neraka. Dan ini adalah penafsiran yang disebutkan oleh salah seorang sahabat yang sangat mulia, yaitu Sayyiduna Aliun ibnu Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan mengenai makna dari ayat ini, menguraikan mengenai kandungan dari ayat ini. Ai ma'rifati ma faradallahu fi'lahu aw ijtinabahu. Jadi mengetahui apa yang diwajibkan oleh Allah untuk kita kerjakan dan mengetahui apa yang diwajibkan oleh Allah untuk kita tinggalkan. Ail wajibat wal muharramat. Jadi mengetahui perkara-perkara yang wajib, kemudian juga mengenal perkara-perkara yang haram, yang wajib yaitu sesuatu yang bila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa, dan ini berarti harus kita kerjakan. Yang haram berarti apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, dan apabila dikerjakan maka akan berdosa, dan jadi ini harus ditinggalkan. Mengetahui supaya kita bisa membedakan, supaya kita tahu apa kita kerjakan, apa kita tinggalkan. Orang apabila tidak tahu mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan, maka dia akan serampangan, akan ngawur, akan semaunya sendiri, tidak ada remnya, tidak ada yang mengontrolnya. Nah, ini kewajiban kita terkait agama kita adalah belajar urusan-urusan agama seperti ini, supaya kita mengerjakan kewajiban dan meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah penafsiran dari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Nah, ungkapan redaksi beliau sendiri adalah alimu anfusakum wa ahlikumul khair. Ajarkanlah diri kalian dan keluarga kalian kebaikan. Nah, ini sudah kita jelaskan. Jadi maksud dari kebaikan di sini adalah urusan-urusan agama. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini belajar ilmu agama, kemudian mengajarkan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, ya, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, supaya mereka selamat dari api neraka. Itu adalah cara proteksi kita terhadap diri kita dan juga proteksi kita terhadap keluarga kita. Apabila kita dan keluarga kita ini menjalankan hal tersebut, belajar ilmu agama, kemudian mengamalkan ilmu agama, mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, keluarga kita juga kita ajarkan seperti itu dan mereka mengamalkan, maka itu akan menjadikan kita selamat dari api neraka. Wa dzalika kay la yaqa'a fit tashbih wa tamtsil wal kufri wal dhalal. Jadi yang demikian itu adalah supaya tidak sampai seseorang itu terjatuh kepada at-tashbih. At-tashbih ini maksudnya adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyerupai makhluknya. Ini namanya tashbih. Jadi orang kalau tidak belajar tentang tanzih, tentang menyucikan Allah dari serupa dengan makhluknya, maka dia akan terjatuh kepada yang namanya tashbih, keyakinan bahwa Allah serupa dengan makhluknya. Oleh karenanya harus belajar bahwasanya termasuk hal penting dalam akidah umat Islam adalah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Orang kalau tidak mempelajari ini, tidak memahami ini, maka dia akan terjatuh meyakini bahwasanya Allah serupa dengan makhluknya. Wat tamtsil sama, menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Wal kufur, itu juga merupakan kufuran. Terjatuh dalam kufuran, dia tidak bisa membedakan mana iman, mana kufur. Ya, orang nggak bisa membedakan, maka akan terjatuh. Mau tidak mau, cepat atau lambat dia akan terjatuh kepada sesuatu yang dia tidak tahu. Wadhalal, dan kesesatan. Karenanya harus kita perhatikan. Dan orang ketika sudah terlanjur terjatuh dalam perkara seperti ini, menyerupakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya, kekufuran, kesesatan, apabila dia meninggal, mati belum tahu cara bertaubat yang benar seperti apa, maka dia akan dikekalkan di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Mati dalam kondisi kafir, menyandang status kafir, dan dia akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
ke dalam api neraka. Yang mana bahan dasarnya adalah manusia dan bebatuan. Jadi kita berlindung kepada Allah supaya kita tidak dipungkas, tidak dimatikan, tidak meninggal dalam kondisi yang sangat menyedihkan seperti ini. Waliyadzubillah. Ini namanya adalah su'ul khotimah. Wadzalika, dikatakan di sini, dzalika li'annahu man yushabbihu Allah Ta'ala bi syai'in ma lam tasihha ibadatuhu. Jadi kenapa demikian? Kenapa sampai masuk ke dalam neraka? Karena orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dengan sesuatu dari makhluknya, maka ibadahnya tidak akan sah. Tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia meyakini sesuatu yang tidak seharusnya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupai makhluknya, padahal Allah tidak seperti makhluknya. Nah, jika demikian berarti dia sejatinya tidak menyembah kepada Allah, melainkan menyembah sesuatu yang dia yakini itu adalah Allah, padahal itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya harus hati-hati. Berikutnya, li'annahu ya'budu syai'an takhayyalahu wa tawahhamahu. Qala Abu Hamid al-Ghazali, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. La tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Jadi orang ini berarti dia menyembah sesuatu yang dia yakini, dia bayangkan, dia pikirkan itu adalah Allah, dia imajinasikan itu adalah Allah, padahal Allah tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diimajinasikan. Tetapi Allah harus kita yakini, adanya Allah itu harus kita yakini. Akal menerima akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena apa? Ya karena semuanya yang ada ini, makhluk hidup yang ada di dunia ini, alam semesta ini, menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meyakini bahwasanya Allah serupa dengan makhluknya, sudah kita sebutkan tadi bahwasanya dia pada hakikatnya tidak menyembah Allah, melainkan menyembah sesuatu yang dia bayangkan, dia imajinasikan bahwasanya itu adalah Allah dan itu dia sembah, padahal itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hakikatnya dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Abu Hamid al-Ghazali, jadi salah seorang ulama yaitu Imam Abu Hamid al-Ghazali, Imam al-Ghazali, beliau mengatakan la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Jadi tidaklah sah suatu ibadah itu kecuali setelah seseorang mengenal zat yang berhak disembah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mengenal Allah, bagaimana dia menyembahnya? Bagaimana sah ibadahnya? Dia tidak mengenal Allah. Artinya orang yang demikian ini, orang yang ibadahnya tidak sah ini, ya, dia tidak menyembah Allah ini, dia menyembah kepada selain Allah ini, maka orang ini adalah orang non-muslim, orang kafir. Jadi ini merupakan pernyataan resmi dari Al-Imam Al-Ghazali bahwasanya orang ini yang tidak mengenal Allah, ibadahnya tidak sah, berarti dia adalah orang kafir. Nah ini. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah dengan mengetahui perkara-perkara yang wajib bagi Allah. Jadi hal-hal yang wajib akal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang mustahil atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal yang boleh, yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang pernah kita singgung dan sering sekali kita sebutkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa permulaan. Kemudian Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, maha melihat, maha mendengar, Allah berkehendak dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang wajib bagi Allah, wajib secara akal. Kemudian hal yang mustahil bagi Allah adalah adanya sekutu baginya, disifati dengan segala sifat yang tidak layak, lemah, butuh, bisu, buta, tuli. Nah, ini adalah hal yang tidak layak, yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kemudian mengetahui perkara yang jaiz bagi Allah, yaitu menciptakan apa yang ia kehendaki atau tidak menciptakannya. Ketika menghendaki Allah menciptakan, ketika tidak menghendaki Allah tidak menciptakan. Nah, ini adalah sesuatu yang jaiz bagi Allah. Kita dijadikan sebagai manusia, ini adalah kehendak Allah. Kita ada. Seandainya Allah menghendaki selain itu, maka akan terjadi selain itu. Akan terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah tanpa sayap. Mengapa? Ya karena tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah berkehendak manusia ini diciptakan dengan sayap, pasti akan terjadi seperti itu. Kita tidak perlu untuk transportasi harus menggunakan pesawat terbang, tapi cukup dengan mengepakkan kedua sayap kita. Namun karena hal itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita diciptakan tanpa sayap. Nah, ini adalah perkara yang jaiz. Seandainya dikehendaki, nah, pasti akan terjadi. Nah, ini adalah contoh perkara-perkara yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini pengarang rahimahullah menyebutkan ma jaa fi bad'il khalqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Indama su'ila an bad'il amri, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu, wa kana 'arshuhu 'alal ma', wa kataba fi dzikri kulla syai', thumma khalaqas samawati wal ard." Rawahul Bukhari. Ajaba Rasul sallallahu alaihi wasallam ala hadha as-su'al bi anna Allah la bidayata li wujudihi, ay azaliyun wa la azaliyya siwah. Wa bi ibaratin ukhra fa fil azali lam yakun illa Allah ta'ala. Wallahu ta'ala khaliqu kulli syai', ay mukhrijuhu minal 'adami ilal wujud. Wa ma'na khalaqa kulla syai' annahu akhraja jami'al mawjudati minal 'adami ilal wujud. Wallahu ta'ala hayyun la yamut, li'annahu la nihayata liwujudihi ay abadi, fala yatra'u 'alaihi al-'adam, idh law jaza 'alaihi al-'adam lastahala 'alaihi al-qidam ay al-azaliyah. Wa hukmu man yaqul Allahu khalaqal khalqa faman khalaqallah at-takfiru qat'a, li'annahu nasaba ila Allah ta'ala al-'adam qabla al-wujud, wa la yuqalu dhalika illa fil hawadith ay al-makhluqat. Fallahu ta'ala wajibul wujud ay la yutasawwaru fil 'aqli 'adamuhu, falaysa wujuduhu ka wujudina al-hadith, li'anna wujudana bi'ijadihi ta'ala, wa kullu ma siwa Allah ta'ala wa kullu ma siwallahi jaizul wujud, ay yumkinu aqlan wujuduhu ba'da 'adamin wa i'damuhu ba'da wujudihi bin nazari li dhatihi fi hukmil 'aql. Ma jaa fi bad'il khalq. Jadi kita akan membahas mengenai makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang warid, apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenai awal mula terjadinya alam semesta. Ma jaa fi bad'il khalq. Jadi apa yang datang, yang warid dari Rasulullah terkait awal mula penciptaan alam semesta ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama su'ila an badil amr. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda indama su'ila an badil amr. Ketika beliau ini ditanya mengenai awal mula terjadinya makhluk, awal mula terjadinya alam semesta. Jadi pada saat itu ada orang-orang Yaman yang melakukan perjalanan dari daerah mereka menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk mempelajari ilmu agama, untuk lebih memahami ilmu agama, mengambil agama langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafaqquh fid din, sebuah tujuan yang mulia yang dilakukan oleh orang-orang Yaman pada masa itu.
Jadi mereka menanyakan mengenai awal mula terjadinya alam semesta. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana Allah walam yakun syai'un ghairuh. Kana Allah walam yakun syai'un ghairuh." Jadi Rasul ditanya oleh mereka, apakah makhluk yang paling pertama? Bagaimana awal mula terjadinya alam semesta ini? Namun Rasulullah sebelum menjawab pertanyaan mereka, pertanyaan penting ini, permasalahan yang penting, Rasul menjawab dengan sesuatu yang lebih penting daripada apa yang mereka tanyakan. Dan ini adalah merupakan salah satu metode dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang mungkin ada orang yang bertanya kepada kita tentang suatu hal, boleh jadi penting, boleh jadi sesuatu yang tidak terlalu penting, atau sesuatu yang ringan, biasa-biasa saja. Namun kita sebagai seorang dai, yang sebagai seseorang yang cinta menyebarkan kebenaran dan agama Islam kepada selain kita, maka kita menjawab pertanyaan tersebut dengan sesuatu yang lebih penting, yang tentu saja ada kaitannya, yang tentu saja bisa kita hubungkan dengan pertanyaan orang tersebut. Nah, ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ditanya, apa makhluk yang paling pertama? Bagaimana awal mula terjadinya alam semesta? Tidak langsung dijawab oleh Rasulullah. Tidak langsung dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang diciptakan adalah ini, bukan seperti itu, melainkan Rasulullah menjawab dengan yang lebih penting. Beliau mengatakan, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan. Dan tidak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala yang ada tanpa permulaan. Jadi pada azal, ya, pada azal keberadaan tanpa permulaan, yang ada itu hanya Allah. Ya, yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada selainnya. Yang ada tanpa permulaan itu hanya Allah. Sedangkan selain Allah itu ada dengan permulaan. Kemudian beliau mengatakan, wa kana 'arshuhu 'alal ma. Setelah menjelaskan perkara yang penting bahwasanya Allah ada tanpa permulaan, tidak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala yang ada tanpa permulaan. Kemudian baru beliau menjawab, wa kana 'arshuhu 'alal ma. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan 'arsy di atas air. Jadi air ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Jadi Allah menciptakan air, kemudian Allah menciptakan arsy. Nah, jadi air dan arsy ini merupakan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada hadis lain yang mendukung penjelasan dari hadis ini, bahwasanya yang diciptakan pertama kali adalah air, baru kemudian arsy. Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha lam yakhluq syai'an mimma khuliqa qablal ma. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan suatu apapun dari apa yang Allah ciptakan sebelum air. Berarti air ini adalah yang diciptakan terlebih dahulu daripada sesuatu yang lainnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, wa kataba fi dzikri kulli syai'. Wa kataba fi dzikri kulli syai'. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalamul a'la, menciptakan al-lauh al-mahfuz. Jadi menciptakan al-qalam a'la, menciptakan al-lauh al-mahfuz, ya, kemudian memerintahkan al-qalamul a'la ini supaya menulis dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tentunya segala hal yang terjadi pada saat itu sampai tibanya hari kiamat secara terperinci. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Al-Qalamul A'la supaya menuliskan segala hal yang terjadi, ya, mulai saat itu hingga nanti pada hari kiamat secara terperinci. Dari sini kita paham bahwasanya Al-Qalamul A'la ini juga termasuk yang kali pertama diciptakan oleh Allah. Al-Lauhul Mahfuz juga demikian. Namun keduanya ini diciptakan setelah arsy dan juga air. Tsumma khalaqas samawati wal ardh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan
langit dan juga bumi. Menciptakan setelah kurun waktu 50.000 tahun, menciptakan yang namanya langit dan bumi. Dan tentu saja ini didukung oleh hadis yang lainnya, bukan karangan dari saya ataupun dari Syekh Abdullah, melainkan ada hadis yang menunjukkan bahwasanya terciptanya langit dan bumi ini adalah setelah terciptanya benda-benda yang sudah kita sebutkan, dan jarak pautnya adalah 50.000 tahun. Dan Allah menciptakan langit, bumi, dan segala hal yang ada di antara keduanya ini adalah dalam kurun waktu 6 hari. Dalam kurun waktu 6 hari. Jadi hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, kemudian hari Kamis, hari Jumat, ya. Kemudian pada hari Sabtu, pada hari ke-6 yaitu hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ini Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi kurun waktu paut antara diciptakannya tadi Arsy, kemudian air, Al-Qalamul A'la, kemudian Al-Lauh Al-Mahfuz. Nah, ini setelah 50.000 tahun kemudian diciptakan langit dan bumi. Nah, langit dan bumi ini seperti disebutkan dalam ayat Al-Quran diciptakan selama 6 hari. Nah, ini bukan berarti Allah lemah menciptakan dalam waktu yang kurang dari itu, bukan. Tetapi ada hikmahnya. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh para ulama untuk mengajarkan kita ta'anni, untuk mengajarkan kita supaya mengerjakan sesuatu itu harus secara bertahap. Ya, harus secara bertahap, tidak berusaha-berusu, tetapi memikirkannya dengan matang dan masak. Nah, kemudian tadi saya sebutkan bahwasanya Nabi Adam ini diciptakan oleh Allah pada hari ke-6, yaitu hari Jumat. Dan Nabi Adam ini kemudian tinggal di surga, yaitu selama 130 tahun. Kemudian beliau ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi dan tinggal di bumi selama waktu yang menyempurnakan 1000 tahun. Jadi 1000 tahun dikurangi 130 tahun, berarti beliau ini tinggal di bumi selama 870 tahun. Asya fil ard ma tamma bihi alfa'am. Jadi beliau ini tinggal di bumi bilangan yang menyempurnakan 1000 tahun. Jadi 1000 dikurangi 130 tahun, yaitu 870 tahun. Jadi ini adalah ketentuan atau ini adalah penjelasan mengenai hadis yang akan kita sebutkan. Insya Allah ini sebenarnya tadi ada bagian yang belum saya terjemahkan, belum saya jelaskan. Namun saya rasa cukup sampai sini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dipahami sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang yang kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan husnul khotimah dan semangat dalam menuntut ilmu agama dan menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.